TDDS itu dipengaruhi juga oleh kemampuan kelarutannya. Nah, kemampuan kelarutan jadi TDDS itu kan ada zat aktif, ada zat aktif, kemudian ada juga ininya matriks ya, adesif ya. Kalau kita melihat kemarin ya ada namanya matriks adesif ya. Oh belum, nanti di bagian terakhir. Nah kemarin kalau kita lihat di video itu ada matriks adesif. Nah selanjutnya ada ionisasi ya, atau faktor dari ionnya ya, seperti itu. Jadi bagaimana suatu zat itu ternyata ketika kita melihat ya NaCl, kemudian kalau kalian mempelajari kimia ada namanya elektrolit. Nah, elektrolit. Jadi ionisasi itu ada elektrolit ya, perpindahan ion. Jadi ketika dikatakan elektrolit kuat maka dia perpindahan ion secara sempurna atau derajat ionisasinya itu mendekati 1, bernilai 1 bukan mendekati 1. Nah, begitu pula ketika dia kita menggunakan garam misalnya, seperti itu garam. Nah, garam maka dia proses ionisasinya itu sempurna. Nah, karena kan dari mana proses ionisasinya sempurna? Kenapa dikatakan ionisasi sempurna? Karena dia bisa menghasilkan Na plus dan Cl minus. Nah, seperti itu. Jadi yang memiliki Na plus sama Cl minus, maka dia kemungkinan bisa memiliki kemampuan ionisasi. Ya, seperti itu. Begitu juga di di TDDS. Kemudian ada ukuran dan berat molekul. Nah, ukuran partikel tentunya mempengaruhi kelarutan. Begitu juga yang dikaitkan dengan bobot jenisnya, ya seperti itu. Masa jenis mempengaruhi dari kelarutan. Makanya ada yang fase atas, fase bawah. Ada yang kalau dilihat, oh minyak, kenapa minyak itu dia di bawah, dia di atas, air di bawah, ya seperti itu. Kemudian ada stabilitasnya atau waktu paruh. Jadi stabilitas suatu zat. Nah, itu faktor fisika kimia. Kemudian ada faktor biologis. Nah, faktor biologis suatu lingkungan ya, seperti itu. Misalnya dari pH lingkungan. Nah, jadi tiap daerah berbeda-beda tentunya pH lingkungannya. Misalnya di daerah kutub, nah dengan di daerah Eropa, dengan di daerah Kalimantan, dengan daerah Bandung ya, daerah Bandung aja dingin ya, pasti akan berbeda pH-nya seperti itu. Nah, TDDS juga pasti akan mempengaruhi di situ. Kemudian area aplikasi. Nah, area aplikasi ini yang kita lihat kemarin di video ya, ada kulit kan, ada kulit yang tebal. Kulit yang tebal itu telapak tangan ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengiris sesuatu terkena pisau itu masih sedikit bisa tidak terkelupas, tapi berbeda dengan kalau yang di belakang tangannya seperti itu. Begitu juga telapak kaki. Jadi telapak kaki maka akan lebih tebal ya. Nah, yang paling tipis adalah daerah selaput mata. Makanya ketika kita mengusap mata, kadang kok lebih nyeri ya, seperti itu. Kemudian ketika ada bayi atau anak yang menggores tangannya, maka dia lebih cepat luka ya. Begitu juga. Jadi area aplikasi mempengaruhi ya, seperti itu. Kemudian umur ya, pasti umur berbeda antara umur dari seorang anak, seorang dewasa sama yang manula atau landia. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini sebenarnya kalau kita melihat jenis kelamin ya, jenis kelamin itu tidak mungkin kan kita melihatnya bahwa obat atau begini aja. Pernah nggak kalian melihat pemberian obat bergantung pada jenis kelamin? Kayaknya nggak pernah ya. Misalnya obatnya apa namanya, obatnya paracetamol.
kayak misalnya kamu laki atau cewek ya seperti itu, maka kita kasih obat yang berkaitan dengan obat cewek ya seperti itu, tidak begitu ya. Mungkin jenis kelaminnya yang dikaitkan dengan hormon ya, yang jenis kelaminnya ini dikaitkan dengan hormon progesteron ya, dimana kalau laki-laki dan perempuan berbeda hormon. Makanya ketika jenis obat yang berkaitan dengan hormon maka akan terpengaruhi ya seperti itu ya. Itu mungkin yang dimaksud jenis kelamin. Kemudian ras ya. Nah, ras itu artinya berbeda antara kulitnya itu adalah kulit yang agak melaninnya tebal, pigmen melaninnya tebal ya. Artinya melanositnya prosesnya lebih tebal, misalnya hitam dengannya agak kurang hitam, atau pigmen kulitnya lebih sedikit ya seperti itu. Jadi beruntung juga bagi mereka yang memiliki pigmen kulit tebal, artinya berkulit hitam. Kenapa? Karena mereka rentan untuk tapi agak lama dengan sakitnya kebanding dengan orang yang putih ya seperti itu. Karena kalau orang yang putih itu kalau ketika terkena matahari maka dia akan lebih cepat lebih cepat terkelupas seperti itu, atau lebih cepat memerah ya seperti itu. Makanya banyak sekali orang-orang bule atau orang-orang di Eropa yang ke pantai untuk mengubah warna kulitnya menjadi warna merah, pink dan lain sebagainya. Artinya dia merasa bahwa itu adalah bentuk keindahan mereka ya seperti itu. Nah bagi kita itu bukan keindahan ya seperti itu. Itu adalah kebakar ya. Itu gambarannya kalau rasnya. Kemudian kondisi kulit. Nah, jadi berbeda antara orang yang memiliki kulit yang ibaratnya itu kulit yang berminyak dengan kulit yang tidak berminyak, atau kulit yang kering dengan kulit yang agak-agak lembab ya seperti itu. Nah, jadi pernah melihat orang ya, kok baru 5 jam atau baru 5 menit berjalan kok sudah keringatan ya seperti itu. Jadi kok ada yang ketika kita pegang dia telapak tangannya sudah keringatan ya, seperti itu. Terus apa namanya? Acaranya nih. Oh ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi kondisi kulitnya selanjutnya itu adalah dari ketebalan stratum corneum. Nah, kita lihat ketebalan stratum corneumnya. Jadi saya akan melihatkan sebuah video di mana di sini adalah bagian dari stratum corneum ya. Kalau kalian melihat video ini, semoga kalian bisa memahaminya. Which is the subcutaneous fat from top to bottom, from the skin. And by the way, this. Nah, jadi, jika kalian melihat sebuah video ini ya, ini adalah menggambarkan dari kulit ya, dari kulit kita. Kemarin minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu saya lupa, kita sudah melihat ada 3 lapisan dalam kulit kita. Dari ada lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis, dan kalimat
yang terakhir adalah endodermis atau hipodermis. Nah, ternyata di epidermis itu saya dilihat ternyata ada bagiannya itu stratum corneum, ada stratum lucidum, granulosum, ini bagian dari epidermis. Dan disinilah melanositnya itu kerja untuk apa? Untuk memberikan pigmen kulit kita ya. Jadi ini gambarannya. Di sini melanosit ya, dia akan memberikan gambaran kulit kita yang sesungguhnya. Nah, ada 7 tingkatan itu. Nah, setiap orang memiliki berbeda-beda pada epidermisnya. Ada yang tebal, ada yang tipis, stratum corneumnya. Nah, sehingga ketika kita menganalisis ternyata ya IDDS dipengaruhi juga oleh kondisi ketebalan stratum corneumnya. Nah, stratum corneum itu bisa karena orang tersebut dari jenis gennya seperti itu, kemudian bisa juga karena dehidrasi. Nah, gambarannya begini, ketika kalian lebih sering tidak mengkonsumsi air minum, air mineral, ya, atau airnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka kita akan mengalami namanya ya kekurangan dalam hal dehidrasi pasti. Kemudian akan lebih mudah untuk rentang ya, dan ketebalan stratum corneumnya juga akan mempengaruhi. Jadi stratum corneum ini adalah sebuah sel. Nah, ya. Jadi di sini ada namanya sel mati. Nah, jadi ibaratnya kulit kita itu kayak ada yang kok kita gesek-gesek tangan gitu di kulit kita, ada yang keangkat-keangkat ya seperti itu. Nah, kulit kita juga itu sebenarnya tiap waktu itu akan regenerasi. Hanya regenerasinya itu tidak terlihat oleh diri kita seperti itu. Jadi sebenarnya kulit kita itu lagi regenerasi tiap waktu ya. Begitu juga dengan apa namanya dengan darah. Darah itu kan sel darah merah, sel darah putih itu regenerasi terus. Nah, makanya ketika kita sakit atau kita terluka atau jatuh kemudian robek atau terluka di kaki ya atau di tangan, maka dia cepat untuk menyembuhkan. Gambarannya itu begini aja dah. Ketika kita memotong kuku tuh tiba 1 minggu tiba-tiba kuku kita sudah panjang, atau kenapa setiap rambut kita gunting selalu, kemudian 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan kok manjang lagi ya seperti itu. Karena faktor tubuh kita itu akan mengalami proses metabolisme yang seperti itu. Begitu juga kulit, hanya kita tidak sadari ya seperti itu. Nah, selanjutnya faktor formulasi. Nah, ada faktor formulasi di mana ada surfaktan. Nah, jadi posisi sistem pengeluaran obat itu ya dipengaruhi oleh surfaktan juga. Nah, kita lihat kenapa surfaktan mempengaruhi. Ingat bahwa di kulit kita itu ada namanya kelenjar minyak. Jadi pasti membutuhkan suatu surfaktan untuk apa? Untuk bisa menghubungkan antara zat aktif obat dengan apa? Dengan yang akan masuk ke dalam kulit kita seperti itu. Begitu juga kemampuan lipofisilitas namanya, kemampuan lipofilisitas. Ya. Artinya kemampuan untuk bisa masuk ke dalam lipid. Nah, begitu juga ketika kita lihat ternyata di hipodermia itu atau di endodermia itu kebanyakan lemak. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah pH kendaraan. pH kendaraan itu berarti zat membawa ya, jangan kaget dengan kalimat itu ya. Ada namanya pH kendaraan. Oke. Saya ingin nanya dulu mahasiswanya ya, semua mahasiswanya, apa perbedaan emulgator dan surfaktan?
Halo, apa perbedaan emulgator dan surfaktan? Halo, wah tidur ini kayak kuliah saya nih. Halo, buka aktif atau gimana? Halo, tes mic. Wah, nggak aktif ini. Tes, tes. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran Pak. Terus ini nggak aktif. Berapa orang ini? Saya coba jawab ya Pak. Yang lain ada coba jauh di kuliah kita nih. Emulgator dan surfaktan. Pertanyaannya apakah sama? Nah, sama apa bedanya? Beda apa bedanya? Ya, semester 7 sudah atam ya, sudah pakem ya kan, sudah di luar kepala kan. Kita mulai dari Nabila Hairatin Hikmah. Nabila, Iya, Bapak. ya, gimana keadaannya Nabila? Perbedaan emulgator. Keadaannya. Oh, keadaannya ya, Pak. Nah, Dibilang baik, enggak juga, dibilang enggak baik, baik juga gitu, Pak. mana itu ya? Ya, abu-abu berarti itu ya. Dibilang baik, tidak baik, gitu ya. Ada sesuatu hal ya yang sampai lompat dari lantai 4 ya. Saya berharap tidak ada lantai 4 di rumahmu ya. Enggak, Pak, aman-aman. Aman ya, ya. Oke, soalnya di belakang rumah itu ada gambar rumah itu ya. Bagus rumahnya itu ya. Di picture-nya itu enggak, itu rumahmu ya. Bukan, Pak, itu ini taman. Oh, rumah ya seperti itu ya. Oke, akan ya sebutkan nama paman dan alamatnya. Salah maksudnya. Sebutkan perbedaan dari apa tadi? Surfaktan dan emulgator. Kalau yang saya tahu, Pak, kalau emulgator itu tuh dianya zat senyawa yang untuk membuat emulsi gitu, Pak. Kalau misalkan surfaktan itu dia yang kayak pembusa gitu ya, Pak. Oke, bisa emulgator berarti surfaktan itu hanya untuk pembusa seperti itu ya. Itu ya. Saya sudah dapat mata kuliah yang membahas tentang emulsi enggak? Sudah membahas emulsi enggak? Ada mata kuliah yang membahas emulsi enggak? Nah, jadi surfaktan itu ya, kalau kita lihat apa surfaktan dari istilah surface active agent ya, seperti itu. Surface active agent. Oke. Saya coba Muhammad
Rizky. Oh, Arden. Mana Arden? Dan wakil gubernur BEM, ya. Benar ya Arden ya? Arden. Wah, Arden tidur ini. Dikira, ini kayaknya Pak Rahim ini memberikan dongeng ini malam-malam ini. Ya, jadi dongeng sebelum tidur kalau begini nih. Oke. Kekurangannya juga ya Oke, gak apa-apa ya. Kita tetap semangat meskipun kita lagi tidur ya. Semoga bagi yang tidur bisa terlelap. Hadir Pak. Oh, ada. Oke, siap. Ya, Arden tadi mimpi apa Arden? Kenapa? Tadi mimpi apa barusan? Enggak Pak, lagi ada kegiatan lain Pak, bersamaan Pak. Gak usah, ya. Tapi kita lagi mimpi selfie gitu kan. Iya Pak. Jadi selfie kan mimpinya gitu atau mimpi Kamila kan. Ya. Arden ya, gimana Arden ya? Ya. Sebutkan ya Arden ya. Ya Arden sebutkan nama-nama 5 ikan ya, seperti itu. 5 ikan nggak Pak? Ya. Nanti dapat sepeda dari Jokowi ya. Oke. Nah, betulan gini Pak? enggak lah. Oh. Itu pertanyaan viral kan. Nanti kamu sebutkan lagi kan ya. Ikan nomor 5 jadi bingung parah, ikan yang kelima ikan tongkol jadi salah sebutkan, bingung parah ya. Iya Pak. Bahaya nih Pak. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, Arden ya. Ya. Terima kasih Arden ya atas jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Oke ya. Nah, jadi ada faktornya selanjutnya ya. Yang ini kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi di sini ada namanya pendekatan fisik. Nah, bagaimana cara untuk suatu TDDS itu bisa masuk ya ke dalam kulit? Maka ada namanya pendekatan iontophoresis. Nah, kita lihat ya, ini nanti NHR-nya. Kita lihat seni fisiknya dulu. Iontophoresis itu seperti apa ya? Iontophoresis, maka kita berbicara seperti ini gambarannya. Supaya kalian itu bisa melihat secara Entre las terapias que ofrece la Clínica de Tarragona, la iontophoresis es una de las que ofrecen a los fisioterapeutas la posibilidad de aplicar medicación al organismo. Es una técnica de electroterapia basada en la aplicación de radicales medicamentosos, iones y moléculas ionizadas al organismo por vía transcutánea introducidos por una corriente galvánica y sus derivados. El fundamento es que las sustancias iónicas poseen una carga eléctrica y tienden a desplazarse al polo de signo contrario, donde son absorbidas a través de la piel. De esta manera se consigue que ciertos medicamentos atraviesen la piel y realicen su efecto en el interior del organismo, evitando su paso por el tubo digestivo o teniéndolos que suministrar por vía inyectable. Nah, ya. Jadi itu adalah iontophoresis. Jadi secara fisik, kalau tadi kita sudah berbicara kendalanya, faktor yang bisa menjadi penghambat. Sekarang bagaimana menanganinya? Nah, penanganan yang pertama adalah dengan cara fisik, yaitu iontophoresis. Nah, dengan cara apa? Dengan iontophoresis berarti seperti elektroforesis. Jadi listrik ya. Listrik itu dia menghasilkan ion. Nah, kemudian kita lihat tadi gambar video tadi itu ya ada suatu semacam kabel ya, kemudian disemprotkan. Nah, seperti itu. Jadi TDDS nanti dimasukkan dalam
zat itu ya, bukan dalam zat itu, dalam alat itu ya. Tadi ketika kita lihat, nah nanti ditempelkan di situ. Nah, gambarannya kayak gitu. Ini ya masuk ke dalam tubuh melalui proses iontoforesis atau elektroforesis. Nah, seperti itu. Jadi melibatkan transport molekul ion ya, seperti itu ya. Semoga kalian memahami. Itu teknik yang pertama. Yang kemudian ada teknik yang kedua yaitu elektroporasi. Nah, elektroporasi itu ada sedikit gambaran yang hampir sama dengan iontoforesis, tapi di sini dia menggunakan transisi semacam listriknya tegangan hampir tinggi ya, seperti itu. Nah, dengan cara seperti memanaskan ya, seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa elektroforesisnya. Nah, elektroforesis mana elektroforesisnya? Nah, ini dia. Kita lihat di sini ya. Electroporation is a technique based on the application of a high voltage electrical current to cells over a very short period of time. This pulsating current causes small channels or micropores to be formed in the membranes, through which the molecules in the surrounding area are able to pass. Transdermal or transcutaneous electroporation, given that skin is a lipid barrier and electrical current is able to open up transient and reversible pores in the skin. These pores enable the substances administered by this method to pass through. Nah, jadi kalau kita lihat video tadi, ya, itu semacam alat ya yang bisa memberikan kemudahan ya untuk bisa masuk sebuah pori-pori kulit ya yang kebuka, kemudian bisa masuk apa? Bisa masuk suatu zat. Jadi, nah di sini dia stratum corneum ya. Kalau kita melihat stratum corneum ya, ke sel-sel itu dia bisa kebuka ya untuk jaringan semi permeabel. Jadi kalau kalian mempelajari ada semi permeabel, maka disitulah bisa masuknya suatu zat ya, elektroforesis. Kemudian ada sonoferesis. Nah, dia menggunakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang ultrasound. Ya. Seperti apa sonoferesis? Ya, kita lihat sonoforesis. Nah, ini ya. Ini sonoforesis. Muhammad Ifa jangan perhatikan yang lain ya. Ini bukan berarti ini aja, perhatikan di bagian bawah, perhatikan di wajah aja ya, seperti itu ya. Nah ya, jadi kalau kita melihat dari gambar video ini ya, sonoforesis itu ya semacam ya itu semacam alat ya untuk dari elektromagnetik ya, sound yang digerak-gerakkan seperti itu. Nah, kemudian dipijat-pijat ya, seperti itu. Sambil membayangkan dirinya berada di posisi itu ya, bisa. Nah, itu adalah sonoforesis ya, seperti itu. Nah, dia menggunakan gelombang ultrasound ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk memudahkan pori-pori ya, pori-pori itu pori-pori kulit kita ya. Jadi pori-pori itu kebuka, kemudian zat obat itu bisa masuk ya, seperti itu. Nah, ini prinsipnya sebenarnya sama dengan
alat-alat yang untuk menghilangkan menghilangkan penuaan ya seperti itu, atau menghilangkan jerawat, bukan menghilangkan jerawat, menghilangkan lemak-lemak ya seperti itu. Nah, itu gambaran dari sonoforesis. Nah, kemudian ada mikronidel. Nah, mikronidel ini adalah penemuan terbaru, bukan penemuan terbaru, atau lagi ini ya, lagi trennya ya. Jadi mikronidel. Medical science has shown that the skin is full of immune cells, and scientists now know that the Microneedles are generally smaller than 1 or 2 millimeters and don't puncture the skin all the way to the blood layer. This allows for simpler delivery and at-home administration of some medicines. Microneedles can also be coated with a dry version of medicines, allowing for shelf-stable drug delivery. This could be particularly helpful in areas with inadequate infrastructure and a lack of medical personnel. Oke, ya mikronidalnya. Oke, kita lihat lagi mikronidalnya dari Oxford ya. medical science has shown that the skin is full of immune cells, and scientists now know that this is a very effective area for the application of vaccines and other life-saving drugs. The pharmaceutical industry is waking up to the fantastic opportunity of microneedles, and we're working on a new process to turn the whole concept of microneedles into a commercially viable proposition. With current silicon technology, we're limited by single length microneedles. With plastic technology, we're aiming to have two lengths of needles, which will allow us to inoculate two layers within the skin. It should make more effective use of the vaccination. The big innovative step here is that we're moving away from semiconductor technology into the world of plastics. An investment to set up a plant is much less with plastics. This next investment will enable us to move forward from proof of concept into lab-scale manufacturing. The next big step for us is alliances and commercial partnerships with healthcare companies and big pharmaceutical companies to develop new products using our technology. Ya, jadi mikroneedle ini semacam ya hampir sejenis dengan chip ya, atau chipnya memiliki ukuran kecil, kemudian dia bisa untuk seperti jarum yang kecil-kecil ya, bisa ke dalam kulit kita, dan itu bisa langsung tembus ke ini, go beyond ke pembuluh ini ya, pembuluh darah ya, dermis ya, menuju dermis, bayangin ya, dan bisa langsung menuju hipodermis juga. With this technology, we can save many, many more lives. This is a scale model of our microneedles. Obviously this is made out of plaster cast and is about 6 centimetres high. Normally a microneedle could be 600 micrometers high, so just greater than half a millimetre in height. And instead of being made from plaster cast, it's made from a hydrogel forming material. So this is essentially a material to what soft contact lenses are made from. So it's hard in the dry state, so it can penetrate the skin, but it rapidly then takes in fluid from the viable skin and swells to form a more jelly-like material. And it's through this jelly that we can deliver medicines or pick up biomarkers and medicines that are already in the person's body for monitoring purposes. And if we insert these into a person's skin, it feels like a cat's tongue or a little piece of Velcro or an emery board. There's no pain and no bleeding. If we consider, first of all, the advantages of microneedles as compared to a conventional hypodermic syringe, then we have the minimally invasive nature of the microneedles. So we're no longer now
having a device that will cause pain and potentially bleeding and could actually be stuck into another person either on purpose or by accident. So we don't have the issue of disposal that you would have with a conventional needle and syringe. If we think of microneedles as an alternative to conventional oral administration of medicines from tablets or capsules, we now have the opportunity to improve the bioavailability of macromolecules like peptides and proteins, but also to control the administration of a whole range of drugs over several days. And this could be particularly important in elderly patients, for example, who are on numerous medicines and often struggle to remember to take their tablets. Ya, seperti ini gambaran aslinya ya, mikroneedle-nya. Ya, jadi kalau kalian melihat mikroneedle, sepertinya ini sudah ada di Indonesia dan sudah ada di Samarinda juga ya. Artinya di klinik kesehatan itu ada ya, seperti ini. Ini ya semacam alat yang menghubungkan, bisa masuk ke dalam ini ya, ke dalam kulit. It's vitally important that we're able to visualize microneedles because clearly our eye cannot see them. They're on such a small scale. In this first image, we see a light micrograph of our microneedles that we have gold coated prior to scanning electron microscopy imaging. And we can see the individual microstructures and the base plate upon which they are formed. Our next image shows a scanning electron micrograph of a single microneedle penetrating through the stratum corneum, which is the outermost barrier layer of our skin. And once our microneedles are in skin, they will rapidly take up skin interstitial fluid to form these discrete hydrogel bulbs, and that's what we see in our next image. So even though our microneedles become soft when inserted into skin through uptake of fluid, what we can see here is a microneedle that has been removed from skin. And this indicates that we remove the microneedles completely intact and we do not deposit any polymeric material behind in the skin. And this is what our final two images show. So these are the microneedles inserted into the skin of my former PhD student Martin Garland. In our final image then, we see a 3D rendered image of the entire array of 361 microneedles inserted into Martin's skin. So we can study the depth of insertion of every single microneedle, and this will be important as we follow up and try to develop methods of patient application that are reliable and can be done in the same way by every patient every time. Oke, itu adalah video tentang microneedles. Nah, kemudian ya ini universitas di luar ya. Jadi kalau kalian mau mengembangkan suatu hal ya luar biasa, misalnya saya mau mengembangkan teknologi vaksin atau saya mau mengembangkan teknologi apa ya, terserah ya. Itu bisa kalau kalian ingin melakukan riset. Banyak ilmu ya seperti itu. Di farmasi itu unik ya. Farmasi itu unik ya. Oke. Selanjutnya kita lihat ya. Jadi ada teknik fisik itu ada ini ya. Teknik fisik itu yang pertama adalah iontoforesis, elektroforasi, sonoforesis, sama mikroneedle. Nah, jadi ada teknik secara fisik ya untuk bisa memberikan kemudahan absorpsi, masuknya suatu zat ke dalam kulit, ya, suatu zat obat di dalam kulit. Ya. Ini proses yang ini secara teknik manual ya, secara teknik pada fisik kulit. Kemudian ada karena faktor pembawa vesikular, artinya teknik yang untuk meningkatkan kelarutannya. Permeasi kulit itu masuknya obat zat aktif ke dalam kulit, ya.
Contohnya adalah liposom, niosom, transfersom, dan etosom. Ya, jadi ada liposom, niosom, transfersom, dan etosom. Jadi itu adalah zat pembawa dari faktor, bukan dari faktor, tapi dari melarutkannya suatu zat aktif. Nah, seperti itu. Jadi ada liposom, niosom, transfersom, dan etosom. Jadi liposom itu ketika kita melihat bagaimana obat bisa masuk ke dalam kulit, kemudahannya itu bisa kita gunakan liposom. Nah, liposom apa? Partikel koloid, ya, terdiri dari fosfolipid, ya, seperti itu. Jadi dia bisa mengantarkan obat ke dalam kulit. Nah, golongannya lain apa? Niosom, transfersom, dan etosom. Nah, kemudian kita kembali ke yang tadi, ya, yaitu pendekatan menggunakan kimia. Ya, kalau tadi ini kan pendekatan fisik, ini caranya, ya, cara untuk memudahkan absorpsinya suatu zat ke dalam kulit. Dalam TDDS juga kita pelajari itu. Ada sistem pembawa, kemudian ada pendekatan kimia. Nah, pendekatan kimia sekarang kita pelajari, yaitu penggunaan dari, ya, enhancer atau penetrasi pada kulit. Artinya zat kimia yang dipakai. Nah, seperti ini. Misalnya ada asam lemak, kemudian ada yang golongan alkanalin, ada yang golongan amida, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada menggunakan surfaktan, kemudian ada golongan terpen dan lain sebagainya. Jadi itulah cara untuk bisa memasukkan suatu zat, ya. Nah, bisa juga karena penipisan stratum corneum. Nah, caranya dengan menipiskan. Nah, menipiskan itu dengan bantuan zat-zat kimia, ya, seperti itu. Nah, oke. Ini gak usah penetrasinya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah ketika kita berbicara transdermal atau kita berbicara patch, ya, seperti itu, maka kita berbicara bagaimana suatu gambaran koyo, ya, seperti koyo yang berisi obat yang ditempelkan di kulit untuk mengantarkan pelepasan dosis obat berdasarkan waktu melalui kulit dan ke dalam aliran darah. Nah, ini yang kemarin, ya, minggu lalu kita sudah mengatakan bahwa banyak pasien yang merasa kesulitan menelan tablet atau disuntik. Koyo atau patch, ya, dapat aktif untuk periode lebih lama daripada tablet, ya. Tetapi kerugiannya adalah dia tidak bisa untuk yang berbaur eksiden akut, ya, artinya kejadian yang tiba-tiba itu sangat tidak bisa digunakan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, kita lihat di sini kita mengulang kembali yang kemarin, ya, ada namanya komponen dari transdermal patch, ya, yaitu ada liner, kemudian ada obat, ada perekatnya, dan ada membran, dan ada punggungnya, ya. Saya ulangi, ada liner, ya. Liner itu adalah pelindung koyok selama menyimpan, artinya ininya, sobekannya, bukan sobekannya, bungkusannya. Seperti kalau misalnya kalian melihat ada apa namanya itu, bye-bye fever lah. Bye-bye fever itu kan ada lapisannya, ya, seperti itu. Linernya supaya tidak terlepas atau tidak dimasukkan debu atau tidak rusak, ya, liner. Kemudian ada zat aktif, kemudian ada perekat adhesif, ada kemudian matriks adhesif. Perekat itu adhesif, matriks adhesif pada membrannya, penghubungnya. Kemudian ada punggung. Punggung itu adalah bagian kayak Hansaplast bagian belakangnya. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi ada jenis patch yang lapisan tunggal, ada jenis patch lapisan
ganda ya, seperti itu. Ya. Gambaran lapisan tunggal dan lapisan ganda. Perbedaannya apa? Ya, kalian bisa lihat ternyata perbedaannya adalah penambahan pada lapisan perekat. Jadi pada lapisan perekatnya dipisahkan oleh membran. Jadi di sini ada lapisan perekatnya yang double ya, seperti itu. Ya. Kemudian perekatan ke dalam kulit ya. Begitu juga. Nah, kita lihat tipe-tipe reservoir. Ini maksudnya bagaimana matriks adesifnya, perekatnya ya, adesif layer, lapisan adesifnya ini. Lapisan matriksnya itu yang bisa tembus ya, seperti itu. Jadi drug reservoir itu yang ini. Nah, jadi ini yang terbaru yang sekarang ya, atau yang sering digunakan. Nah, ini yang tipe yang lama. Nah, ini tipe lama tahun 90-an ya, seperti itu. Jadi desain matriks seperti pengganti hormon dan koyo berhenti merokok. Jadi inilah yang dimaksud kemarin tadi, yaitu jenis kelamin dari hormon laki-laki dan hormon perempuan ya, seperti itu. Nah, ini uji coba tahun 90-an ini seperti ini ya. Jadi bagaimana kita memakai, kalau sekarang kan memakai implan ya, seperti itu. Kalau dulu memakai ini ceritanya, memakai semacam koyo untuk menghentikan ini apa namanya, proses terjadinya pembuahan pada seorang wanita. Itulah kuliah kita ya, seperti itu ya. Semoga kalian memahami ya. Jadi sampai di situ kuliah kita ya. Nah, untuk kutan ya sudah selesai ya. Untuk kutan, untuk kulit sudah selesai ya. Ya,